Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Al-Baqarah 128. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kita menyembah. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin, seorang muslim yang telah berikrar syahadataini, dia harus siap masuk Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak bisa tidak, dia harus total. Dan Allah sudah mengingatkan kepada orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara total. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh masuk Islam sebagian, menolak sebagian. Total, seluruh kehidupan kita sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai bangsa Indonesia, harus, kalau dia sudah syahadatain, dia harus mengamalkan Islam secara total. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 hal atau 3 unsur pokok yang ada pada diri manusia, yaitu hati, akal, jasad. Kalau dia sudah syahadataini, dia akan mendapatkan sibghah, celupan warna, bentuk dari Allah. Sibghah atau celupan warna dalam bahasa yang lain adalah agama Allah. Karena itu hati, akal, jasad kita akan diberi warna, diberi celupan oleh Allah dengan agama yang diberikan kepada kita melalui Rasulnya. Kita tilik satu, dari hati kita akan lahirlah keyakinan yang selanjutnya akan melahirkan motivasi ibadah. Dari hati kita akan lahir keyakinan yang benar, dan kemudian akan melahirkan motivasi yang ikhlas. Kedua, dari akal kita akan lahir pikiran-pikiran yang islami, dan seterusnya akan melahirkan sistem-sistem yang islami dalam kehidupan yang kita jalani. Yang ketiga, dari jasad kita, mata, telinga, seluruh anggota tubuh kita, lahirlah amal-amal yang soleh dari wujud keinginan hati dan rancangan akal manusia yang
diwarnai dengan aturan-aturan pikiran-pikiran yang islami. Dari tiga hal tersebut, secara otomatis pula diri kita akan melahirkan dalam kehidupan ini sesuatu yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita adik-adik semuanya menjadi mahasiswa Unisula, kelak akan menjadi sarjana muslim yang hatinya, akalnya, jasadnya sudah diberi sibghah dari Allah, maka sudah barang tentu harapannya semuanya akan bisa melahirkan teori-teori islami dengan paradigma syahadataini. Begitu pula dalam bidang-bidang lain dari kehidupan. Oleh karena itu, jika itu akan terjadi dan itu bisa kita capai, sarjana-sarjana Unisula yang hadir di tengah-tengah masyarakat akan bisa menjadi warna yang indah, warna yang islami di tengah-tengah masyarakat. Tidak akan mungkin ada tatanan-tatanan yang menabrak syariat Allah. Tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang akan merusak tata kehidupan yang sehingga kehidupan masyarakat menjadi carut dan marut. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang sibghah, 30 tahun yang lalu saya ketika mau menunaikan ibadah haji dipesan oleh Ustadz almarhum Dr. Abdullah Salim Yarkasi. Beliau pernah sekolah di Irak. Pak Kodim, kalau nanti sampean sudah sampai di Mekah atau di Medina, nanti sampean coba perhatikan di antara karyawan-karyawan yang bekerja di toko-tokonya orang Arab, mereka semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Mereka bekerja untuk hidup. Perhatikan, ketika mereka kosong, tidak melayani pembeli, di meja mereka ada kitab suci Al-Quran, dan mereka duduk kemudian membaca kitab suci Al-Quran. Begitu ada pembeli, dia tutup. Itulah sibghah yang diajarkan oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin menata anggotanya dengan membentuk sibghah. Sibghahnya apa? Qiraatul Quran. Di mejanya ada Al-Quran. Di sela dia tidak bekerja, dia membaca Al-Quran. Kamu kalau ingin melihat Ikhwanul Muslimin, bisa kamu lihat ketika mereka bekerja, di mejanya pasti ada Al-Quran. Di saat kosong, dia pasti membaca. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita orang Muslim untuk senantiasa membaca Al-Quran. Pertanyaan kita adalah, bisakah kita mewarisi sibghah itu di tempat yang mulia ini? Tidak usah kita mungkin tinggi cita-citanya, muluk-muluk, tinggi hebat, membangun generasi khairu ummah, hebat. Khairu ummah capaiannya tidak mudah, perjuangannya keras, usahanya harus hebat. Kita turunkan cita-cita yang tinggi itu, meskipun kita tetap harus menggapai. Kita mau merubah manusia di dunia, tidak mudah. Turunkan target manusia Indonesia, tidak mudah. Turunkan target keluarga
keluarga juga tidak mudah. Rubah diri sendiri. Ibda binafsik. Pasti hebat. Turunkan kita target. Bagaimana andai sibghah ini kita coba wujudkan di lembaga kita, di tempat kita kerja, di masing-masing meja kita ada kitab suci Al-Quran, terjemahan. Ada saja dulu. Ada saja di sudut mejanya. Setelah ada kemungkinan akan dilirik oleh kita. Ada kemungkinan suatu saat ada greget untuk membaca. Nah, itu semuanya adalah bagian daripada sibghah yang bisa kita lakukan, kita wujudkan. Kita tidak mungkin dari semua yang ada di Unisula, dari yang kecil, dari meja kita sendiri, dari kantor kita sendiri, dari fakultas sendiri, kita coba caranya dengan lebih dulu kita punya, dan kemudian setelah itu ada, baru kita mencoba untuk mengajak, untuk meminta, mengajak, mengajari. Allah memberitahu kepada kita, ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu apa? Tidak usah muluk-muluk, qiraatul Quran 10 menit, 5 menit akan memberi berkah pada diri kita, pada lembaga kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada satu yang saya punya kesan, yaitu pada waktu Unisula mewajibkan memulai menggunakan mahasiswinya berjilbab. Itu dulu dimulai dari ketika agama Islam diserahkan kepada Fakultas Agama untuk dikelola. Bapak-bapak dosen agama mewajibkan seluruh mahasiswa yang kuliah tidak banyak-banyak, yang kuliah agama harus berjilbab. Sibghahnya yang diberikan, warna celupan yang diberikan pertama hanya pada waktu kuliah. Ketika dia kuliah agama, jilbabnya tidak dipakai dari rumah, baru dipakai di kamar mandinya Fakultas Agama. Setiap kali ada kuliah agama, kamar mandinya penuh untuk berganti jilbab. Begitu rampung, jilbab itu dicopot lagi. Warna pertama kita mulai, tanggapan negatif. Nanti Unisula akan tidak dicintai oleh mahasiswa sekarang, mahasiswa abad ini, milenium. Ternyata apa yang terjadi? Sibghah itu berjalan terus dan terus. Setahun kemudian mereka sudah mulai menggunakan jilbab dari rumah. Sibghah itu berjalan di hari ini sampai dengan hari ini. Dan hari ini kalau ada wanita yang di Unisula tidak berjilbab, mereka akan merasa risih, merasa malu, dan mereka kemudian menggunakan jilbab. Itu yang diajarkan oleh Allah. Beri warna. Bisa ndak kita melakukan hal itu yang sehingga membuat sibghatullah itu ada di lembaga ini dengan jauh lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan firman Allah sibghatullah, kita bisa memberi wenter warna. Sibghah itu wenter dan warna itu diberikan oleh Allah. Kita tidak perlu butuh konsep,
konsepnya sudah ada. Kita hanya mengeterapkan, melakukan, itu saja, titik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.